Selamat pagi menjelang siang, saking semangatnya mic gua sampai ketinggalan di situ. Oke, selamat datang di Fortune Indonesia Summit. Saya Hendra Suprayitno, Editor in Chief Fortune Indonesia, akan membahas sebuah topik yang mengalami loncatan secara drastis selama beberapa tahun ini, yaitu artificial intelligence atau apa ya, artificial intelligence atau kecerdasan ya, kecerdasan buatan. Oke, seperti kita tahu bahwa saat ini yang lagi sedang tren itu adalah ChatGPT. Apakah di sini ada yang pernah menggunakan? Oh, banyak banget ya. Oke, ChatGPT itu adalah platform chatbot yang dibuat oleh Sam Altman pada akhir November, dirilis oleh sebuah perusahaan OpenAI di San Francisco. Nah, kita sekarang akan membicarakan bagaimana AI ini berguna bagi bisnis, bukan hanya sebagai B2C tapi juga B2B. Bagaimana AI berguna untuk melakukan efisiensi sehingga bisa menekan yang namanya cost, sehingga bisa membawa keuntungan lebih. Pada sesi ini ada dua pembicara yang sangat ahli dalam bidangnya. Pertama, dia adalah pebisnis terkemuka dan investor di sektor teknologi. 30 tahun malang melintang di berbagai industri seperti AI, blockchain, cloud, data, teknologi sampai fintech. Dalam perjalanannya, ia telah memegang berbagai posisi manajemen teknis dan strategis. Dia juga pernah malang melintang di berbagai perusahaan teknologi yang masuk dalam daftar Fortune Global 500. Mari kita sambut Bapak Only, CEO dan CTO GTP Labs dan CTO GTP Venture. Silakan Pak Only. Oke, pembicara kedua, dia tidak kalah hebatnya, dia seorang praktisi sekaligus pebisnis di sektor teknologi. Usianya masih sangat muda, lebih muda daripada saya. Sudah 15 tahun malang melintang di bidang data dan sektor lain serta strategi bisnis dan manajemen produk. Mari kita panggil Vicky Setiono, Azure GTM Lead Microsoft Indonesia. Oke, sebelum memulai, saya nanti akan memberikan kesempatan bagi para audiens di sini untuk bertanya kepada para ahli teknologi kita. Nanti silakan mendekat ke mic terdekat. Akan ada hadiah berupa majalah Fortune Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, Pak Only, Vicky. Selamat pagi. Selamat datang di Fortune Indonesia Summit. Pak Only, Anda telah melintang di dunia teknologi. Kalau misalnya kita bicara mengenai perkembangan AI, Pak. Sebenarnya AI ini kan sudah ada, tapi tiba-tiba gemanya itu semua orang menggunakan, Pak. Kalau misalnya Pak Only lihat perkembangan selama 10 tahun terakhir ini bagaimana, Pak? Ya, intinya sih perkembangannya kalau in one word ya perkembangannya pesat. Sebenarnya especially for the past 10 years ya, and then not to mention the past 3 months nih, sejak ChatGPT dirilis. Sebenarnya long before itu kalau kita memakai smartphone, search engine, social media, e-commerce, itu sebenarnya AI udah running in the background. Contohnya kalau smartphone kita autocorrect, autocomplete, itu semua AI in action. Nah sekarang questionnya kenapa sih for the past 3 months ini GPT viral? Yaitu GPT kan specific product. Sebenarnya generic termnya tuh large language model. Itu sebenarnya banyak. Nah ini yang bedanya dengan ini apa? Bedanya karena they make it so simple, even non-technical people, even elementary school, itu bisa memakai. That's the difference. Jadi memang
itu happen karena for the past 10 years ada breakthrough after breakthrough dari hardware, software, a combination of ini. Jadi this is where we are today. Kalau di AI sendiri, kalau di Indonesia sendiri AI itu sudah digunakan belum sih Pak di dalam perusahaan-perusahaan? Nah, jadi for the past few years, at least for the past 5 years ya, about 50 countries sudah declare mereka punya AI national strategy, including Indonesia. Indonesia waktu August 2020 itu under direction Presiden Jokowi di-announce dengan lagi itu Menteri R&D kita Profesor Bambang Brojonegoro dan Profesor Hamam Riza announce AI National Strategy. Ya, jadi sekarang salah satunya mereka form satu organization buat execute national strategy itu. Jadi dari government itu banyak government agency sekarang sudah either sudah deploy atau lagi develop AI. Ya, to improve the efficiency, better service, all those kind of good stuff lah. Sedangkan kalau di akademi ini has been for the past at least 10 years ya. Kita punya top university sudah mengajarkan AI classes. Malah lately ada yang specialized di AI. Sedangkan yang di industri ya ini selected company sudah deploy tapi belum evenly distributed. Ya. Jadi intinya memang kita tuh sudah ada di Indonesia tapi nggak evenly distributed. Jadi masih terbatas ya Pak ya? Benar. Oke, Vicky, kalau kita bicara mengenai chatbot AI, apakah ini nanti akan mengubah cara manusia mencari informasi? Chatbot pada penggunaannya atau pada pengaplikasiannya sebetulnya tidak baru. Chatbot telah banyak digunakan untuk mostly menjawab inquiries, menjawab pertanyaan, dan itu juga sudah banyak diterapkan di berbagai sektor industri. Entah itu menjawab pertanyaan untuk menangani pertanyaan dari customer, ataupun chatbot yang digunakan untuk kebutuhan operasional, dan teknologi di belakang chatbot dalam konteks AI itu adalah language processing, di mana secara natural human bisa berinteraksi dengan mesin untuk mendapatkan jawaban mereka atau mencari informasi. Tapi yang memang menjadi the next wave of AI seperti tadi Pak Only bilang adalah kehadiran teknologi dari large language model, di mana pada saat berbicara natural, large language model dalam konteksnya ChatGPT ataupun GPT model yang terakhir dirilis generasi keempat dari GPT atau disebut di GPT-4, GPT-4, pembelajaran yang ditangani oleh model ini mencapai 170-an triliun parameter. Kalau parameter itu bisa saya simplify, anggap aja itu adalah record atau adalah row di dalam Excel gitu ya. Jadi bayangin mesin bisa belajar di dalam skala sebesar itu. Kemudian interaksi yang akan terjadi menjadi jauh lebih natural, dan kita menemukan chatbot seperti ChatGPT ini sangat pintar, bisa memberikan kesimpulan, bahkan bisa mengenerate konten. Secara fundamental, pengembangan teknologi AI di eranya generatif AI, large language model ini termasuk generatif AI karena AI-nya bisa mengenerate konten ataupun mengenerate summary dan sebagainya. Secara fundamental yang akan berubah adalah dari mencari informasi menjadi mendapat jawaban. Kalau dulu kita berinteraksi dengan chatbot atau search engine itu untuk mencari, tapi secara fundamental as a human behavior yang akan shifting adalah dari mencari informasi ke mendapat jawaban. Kalau kita bicara ChatGPT atau AI dari sisi awam ya, tadi Vicky bilang bahwa ada 170 triliun data.
itu data-data yang ada di mana yang dipelajari sama si AI ini, si robot pintar ini? Dari seluruh data yang ada di internet, termasuk white paper, termasuk e-book, termasuk artikel jurnal akademi, repository code program, makanya GPT model ini kan bisa mengenerate code, sehingga kemampuan dia belajar ini kalau di dalam istilahnya AI namanya multimodal. Multimodal artinya dia bisa belajar beberapa hal sekaligus dan kemudian memberikan output sesuai permintaan. Yang ada di cloud itu, semua cloud. Cloud dalam hal ini digunakan sebagai infrastruktur untuk pembelajaran dari si AI teknologinya ini. When it comes to pembelajaran, anggap aja kalau mesin laptop yang kita pegang sehari-hari pakai Excel gitu ya. Excel itu kan ada batasnya gitu ya, jumlah row-nya. Tapi cloud as a computing yang hyperscale, anggap aja itu simpelnya saya analogikan Excel yang nggak ada batasnya, row-nya nggak ada batasnya, kolom nggak ada batasnya, sehingga menangani skala belajar dengan 170-an sekian triliun parameter itu menjadi mungkin. Oke, Pak Only ada yang mau ditambahkan? Ya, ini ada couple things ya. Kesatu kan kita ngomong semua ini strength-nya sama kebagusannya ChatGPT ya. Jadi yang seperti tadi dia bilang, itu tadi 175 billion parameter. Itu data yang dia crawl, yang dia pelajarin itu sampai September 2021. Oke. Nah, just to give you perspective, itu 175 billion parameter artinya apa? Itu a few years ago, mereka cuma bisa di bawah 100 million. And then couple years later, sekarang sudah ada yang mencapai half trillion. Jadi about 3 times bigger daripada yang di-achieve GPT. Jadi lesson dari ini, observation ini apa? Everything accelerated in exponential. Everything move really fast. Nah ini semua about the good thing ya. Mungkin sekarang for the next couple month mungkin dia bakal achieve 700-800 billion parameters. Nah sekarang kita ngomong on the flip side, terbatasnya apa sih, weaknesses-nya apa. Jadi tuh sekarang ya banyak orang misunderstand, oh because it's so powerful, it's so smart, it can do anything. That's not true. Sekarang tuh kita di zaman bukan general AI yang bisa membuat apa aja. Tapi kita yang disebut narrow AI. Jadi dia bisa kerjakan sesuatu very very good, even better than human, tapi bukan berarti bisa kerjakan semua. Ya, jadi contohnya, karena data yang dia tahu itu cuma up to September 2021, artinya anything beyond itu mereka nggak tahu. Itu mesin ini nggak tahu. Jadi saya pernah tanya ya, for example, I ask, user ini, company ini berapa ya? Dia kasih angkanya, tapi angka 2021, bukan angka 2022 atau 2023. Waktu di compare dengan search engine, itu salah. Kalau saya memakai teknologi ini, saya ngecek sampai 3. Ada saya pakai 3 teknologi, terus saya compare dengan search engine with the current information. Jadi what I'm saying, be extremely careful. Pakai ini, dia tuh nggak selalu benar. Ya, jadi waktu memakai ini kalian mesti hati-hati. Jadi tetap harus ada cross check ya Pak ya. Betul. Pak, kalau kita, majalah Fortune pernah menulis bahwa di kehebatan AI yang mempelajari berbagai data itu ternyata ada isu privacy Pak. Ada sebuah isu privacy dalam arti informasi yang tersebar di internet dan diolah dan akhirnya yang pemilik artikel atau pemilik data ini tidak mendapatkan apa-apa dan ini menjadi isu di Uni Eropa. Kalau Pak Only melihatnya seperti apa Pak? Ya itu betul, itu privacy issue ini has been ongoing for many years ya. Jadi contohnya, kalau kita post something di internet, itu banyak big company keep data itu.
Jadi kalau waktu di crawl di internet, data kita itu show up. Itu is a huge problem. Because ada certain thing kita nggak mau, itu data itu ada. Tapi waktu kita meminta data itu di delete, itu setengah mati. Almost next to impossible. As a result, ini saya, to the best of my knowledge, itu EU ya, European Union. Mereka make a law yang part of GDPR, di mana istilahnya the right to be forgotten. Jadi itu sekarang di EU, itu di-required sama government, if an individual requires a big company, hey you should delete my data, itu big company harus comply. Kalau enggak, itu mereka bakal violate the local law. Nah law ini, karena itu banyak juga diduplicate dengan other countries. Privacy ya. Jadi in general privacy is a huge issue di internet. In fact, last year DPR Indonesia sudah pass the law about privacy. Jadi kita, I think this thing will be getting more and more, I think it's better for us consumer. Karena itu bisa help us protect privacy. Nah sekarang questionnya, so what's a big deal about privacy? The big deal about privacy, if you lose your privacy, itu bisa lead to security issue. Contohnya, kalau kita panggil bank kita ya, salah satu verifikasinya apa? Dia tanya your personal thing kan, your birthday for example, where you were born. Jadi kalau itu informasi yang begini yang kelihatannya sepele ya, actually itu bisa digunakan dengan bad people untuk take advantages keadaan kita. Ya, jadi hal-hal privacy ini memang awareness itu masih limited, tapi you guys should be aware of this. Ya, jadi itu dengan convenient dari internet, digital, smartphone, itu come with responsibility to protect it gitu. To protect ourselves and your friends and your family. Baik Pak Wadli. Mas Vicky, kalau kita bicara mengenai Microsoft sendiri, apakah ada yang diciptakan untuk membantu bisnis terkait AI ini? Iya, jadi karena memang Microsoft as a technology company, kami juga serving business sector. Jadi tentunya banyak sektor industri menjadi bagian dari our clients, dan being a technology company ourselves, we help them to adopt technology, dan AI is one of them. Adoption AI di business sector, especially in Indonesia, stage-nya saat ini it's getting more mature karena teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning atau AI ML sudah bergerak dari fase eksperimentasi menjadi prototype yang dijalankan di banyak sektor industri. Kalau saya kasih contoh, kemarin kebetulan Microsoft ada event untuk teknologi audience, dan kami beruntung dapat salah satu speakernya itu dari one of the energy company yang ada di Indonesia, dan mereka menceritakan bagaimana menerapkan artificial intelligence, dalam hal ini adalah machine learning, untuk sektor energi, penerapan yang sangat praktikal di area fundamental finance. It's about having a better visibility dari cash flow. As we know, energy company globally macro challenges yang perlu ditangani oleh berbagai sektor termasuk energy company, dan AI machine learning membantu mereka to predict better cash flow in dealing with the tough macroeconomy challenges, dan mereka bisa menceritakan bagaimana value creation, dalam hal ini value creation berapa banyak savings yang mereka bisa dapat by better having visibility over cash flow, baik itu AR maupun AP. Dan even lebih advance lagi untuk bisa menerapkan AI dan machine learning di area operasional gitu ya, kayak kembali lagi ke energy company, bagaimana mereka bisa memprediksi potensi kerusakan ataupun
kebutuhan maintenance daripada aset, sehingga menghindari asetnya breakdown yang mendisrupt operation. Jadi technology adoption khususnya AI di Microsoft sudah berpindah dari eksperimentasi menjadi a more matured prototype, a more matured production. Tantangan di balik itu selalu ada. Yang paling umum mulai dari talenta digital misalnya di Indonesia, kebutuhan akan lebih banyak talenta digital yang bisa menerapkan hal ini menerapkan teknologi AI ini dengan lebih banyak. Dan tentunya kalau kita bicara teknologi, seperti yang tadi ditanyakan juga ke Pak Only, bahwa apapun inovasi digitalnya termasuk AI, secure dan trust itu adalah fondasinya. Secure dan trust sebagai fondasi as in apapun teknologi yang kita mau gunakan untuk membantu our daily task, untuk membantu our business challenges, kita perlu percaya dan kita perlu merasa aman menggunakan teknologinya. Gitu. Jadi by adopting emerging teknologi seperti AI dan machine learning pun, the fundamental of how secure and trust akan menjadi katalis dari penggunaan teknologinya akan remain continue termasuk di Indonesia. Terima kasih Vicky. Pak Only bersama GDP Ventures dan GDP Labs juga sangat menaruh perhatian tentang AI Pak. Bisa diceritakan produk apa Pak yang sudah dihasilkan Pak? Ya, jadi kita started about 5 years ago ya. Kita melihat memang kita di GDP Lab tuh salah satu one of our job tuh monitor emerging advanced technology. Jadi kita survei globally apa sih yang kita bisa bawa ke Indonesia, kita practice di sini. Jadi waktu 5 years ago kita identify AI is one of them. Ya. Jadi biasanya kalau udah identify certain technology, itu the first thing we do itu kita learn. Ya kita learn, kita pelajarin ini, sudah kurang lebih kita ada fundamental understanding. Terus kita, karena kita GDP Venture juga investor, kita start looking for startups, ya, di mana mereka expert di bidang AI. Jadi kita invest. Nah, karena bisnis kita mesti running terus, nggak bisa tunggu ya. Itu biasanya yang the third thing we do, kita partners sama startup ini. Bukan aja kita kasih invest financially, we even give them business to implement AI technology di anak-anak perusahaan kita. Jadi in summary, learn, udah tahu, kita invest karena we know what to ask, what to look for. Ketiga, karena it takes time to recruit and so on, kita perlu partnership. Internally, cara kita learn, kalau di GDP Lab ya, biasanya tiap kali ada new emerging technology gini, I give my team 2 years to learn. Ya, obviously engineer sudah mesti kerjain, tapi including finance, HR yang non-technical, mereka juga harus pelajarin AI, bukan mereka harus program, tapi saya mau mereka bisa menggunakan AI, teknologi, the way they use smartphone, PC, sama internet untuk membantu pekerjaan mereka yang sehari-hari. Ya, kalau mereka itu 2 tahun mereka nggak pelajarin AI, itu we ask them to leave. Jadi that's the way we do for the past 5 years. Ya GDP Venture when it come to AI, karena waktu 5 tahun lalu skill di sini masih sedikit, kita basically invest AI globally, bukan aja di Indonesia, di Southeast Asia, Singapore, China, US, kita ada invest. Jadi itu semua skillnya kita bawa, jadi kita bisa praktis di Indonesia. Jadi teman-teman kalau penasaran, di depan ada Glears.ai Pak ya. Ya. Ada boothnya Glears.ai, itu adalah produk buatannya atau investornya adalah salah satu GDP Venture. Jadi silahkan mencoba tuh kalau misalnya ingin melihat apa AI yang dimaksud versi GDP, gitu Pak ya. Oke, Mas Vicky, kalau kita bicara mengenai AI ini, apakah nanti akan membantu percepatan digital Indonesia Mas? Memang pendekatan yang Microsoft lakukan untuk membantu percepatan digital di Indonesia ini
pendekatannya adalah karena kami percaya dengan kekuatan dari kolaborasi dengan ekosistem. Jadi Microsoft menjalin kemitraan strategis dengan berbagai institusi di Indonesia, baik itu pemerintahan, sektor korporasi hingga edukasi. Dan AI ini selalu menjadi tema transformasi digital dengan mitra-mitra strategi kami, mitra-mitra strategis kami, baik itu pemerintahan pun melihat bagian dari narasi Indonesia atau industri 4.0. AI adalah bagian dari kerangka tersebut, dari framework tersebut, dengan sektor korporasi di berbagai industri, apakah itu energi, apakah itu manufaktur, telekomunikasi, perbankan. Saya bahkan lupa ada di mana tema transformasi digital yang tidak mengadop AI, meskipun itu adalah longer horizon di dalam transformasi digitalnya, tapi pada saat melihat potensi percepatan, edukasi terhadap teknologi ini di market atau di pasar adalah juga salah satu faktor yang akan membantu percepatan itu. Karena tadi kita udah bahas ChatGPT dan kemudian Microsoft juga merilis engine search kami yaitu Bing yang sudah disuntik dengan ChatGPT. Percepatan edukasi ini ternyata secara fundamental juga menjadi akselerasi. Rasanya dulu sebelum Microsoft memperkenalkan bersama dengan OpenAI memperkenalkan ChatGPT, agak sulit gitu menjelaskan apa itu yang namanya natural language processing gitu ya, apa itu namanya language model gitu. Tapi ternyata setelah dirilisnya ChatGPT tiba-tiba semua bisa relate dan educating the market itu butuh kolaborasi berbagai pihak dan akselerasinya akan terjadi. Tapi juga bagian dari akselerasi yang penting itu adalah education. Bagaimana sekarang tantangan dari Indonesia butuh lebih banyak talenta digital di era-era AI saat ini dan ke depan rasanya tantangan itu akan tetap ada. Dan untuk Microsoft melihatnya partisipasi kami meyakinkan bahwa akses ke education itu kita demokratisasi. Kami punya 100 sekian silabus untuk belajar teknologi digital, namanya Microsoft Learn. Jadi kalau teman-teman dari universitas yang ingin lihat akses materi-materi itu tersedia secara gratis. Dan salah satunya tentunya adalah how to become an AI engineer. Jadi kita punya silabus yang namanya Become AI from Zero to AI Hero in 4 weeks gitu ya. Dan silabus seperti itu Microsoft sediakan secara gratis tanpa biaya karena di balik percepatan ataupun akselerasi dari teknologi seperti AI yang sudah bisa kita lihat referensi memberikan value creation untuk semua industri, talenta digitalnya juga harus siap. Jadi akses ke education, mendemokratisasi akses ke education itu juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan akselerasi transformasi digital yang akan dibantu dengan AI. Baik. Oke, saya mencoba membuka pertanyaan ke floor. Apakah ada yang ingin bertanya seputar AI? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Satu pertanyaan. Oke, silakan Mbak. Silakan mengarah ke mic terdekat. Sebutkan nama dan dari mana. Ke tengah, jalur yang tengah. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya Bapak, mungkin saya nggak bertanya secara teknis tentang AI dan teknologinya, tapi lebih ke arah mungkin tadi Mas dari Microsoft bilang ya gitu soal talenta digital yang sangat dibutuhkan saat ini. Oh ya, perkenalkan nama saya Ami, saya dari Bandung. Kebetulan saya juga pernah bangun beberapa startup aplikasi dengan teman-teman, cuma mungkin belum sampai besar seperti yang banyak terjadi sekarang ya, tapi maksudnya sedikit ada pengalaman build startup aplikasi seperti itu. Nah, yang pengen saya tanyakan terkait kebutuhan digital talent gitu di Indonesia gitu. Nah itu
selalu kontradiksi nih kalau versi saya gitu ya, selalu kita bilang kita butuh banyak banget digital talent, dan tadi Mas juga bilang akan dikasih edukasi, akan dikasih banyak pembelajaran gitu, gratis dan lain-lain gitu. Tapi paradoksnya ketika mereka, saya ngerasa gitu ketika mereka sudah tahu knowledge sedikit, mereka langsung merasa mahal gitu. Jadi untuk biaya develop itu selalu langsung pride-nya itu tinggi di atas segala semua keilmuan gitu, saya merasanya gitu ya. Jadi gimana tuh kita mau mengembangkan digital ekosistem Indonesia, tapi once mereka dapat pengetahuan yang bahkan itu gratis gitu ya, dan banyak dikasih oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, tapi ketika mereka punya knowledge yang sedikit di atas rata-rata teman-temannya atau ekosistemnya, itu sangat sulit untuk diakses gitu. Nah itu it's happen, dan ya gimana nih gitu, gimana kita bisa berkembang seperti itu. Solusinya juga minta kedua pakar ini Mbak ya. Ya karena itu ya jadi Ya. kayak chicken and egg, selalu seperti itu gitu. Belum Bahkan apa-apa gratis pun Mas ya, banyak kayak gratis ya. Cuma langsung kayaknya nggak reachable gitu talent-talent itu gitu, sayang sekali gitu. Nah gimana nih biar ada Ya. pemerataan atau ya mungkin udah ketangkep Mas ya maksud Siap, saya. siap. Oke. Oke, silakan Pak Terima Onli, kasih. ditanggapi dulu Pak Onli. Masalah talenta digital di Indonesia Pak. Ya, ini intinya begini ya. Memang kita tuh buat cari great software engineer, itu kita shortage globally. Itu satu. Kedua, banyak orang tuh misunderstand. Dia bilang, contohnya nih Microsoft. Ya, they invest in technology because of they have a lot of money. Itu they get it backward. Karena I used to work for Microsoft di headquarter ya years ago. Why they have money? Dulu waktu mereka waktu startup like you did, you're doing now, mereka juga sama. They don't have money, limited resources. They invest in technology, mereka jadi have lot of money. Money itu reinvest lagi ke teknologi, jadi feedback loop. Ya banyak, ini bukan startup aja, banyak big company di sini. I give a talk to many conglomerate di sini. Mereka bilang kita nggak ada budget. Ya, jadi they get it backward. Jadi saya repeat ya, they have a lot of money karena they invest in technology, not the other way around. Nah sekarang questionnya, kayak yang tadi bilang chicken and egg, you nggak ada duit, mau ini gimana? Sekarang kita lihat ya, this year, if you look the largest public company in the world, the top 10, most of them are technology company. Artinya apa? If you cannot use technology to build and grow your company, that means you are not using the technology correctly. Jadi gitu, ya berarti you have to look how you do it. Karena memang saya akui teknologi itu susah. Ya kalau saya kan I've been doing this for over 30 years ya. Jadi memang takes time, tapi make sure mindsetnya benar gitu. Oke? Jadi sekedar info dulu Pak Onli pernah bekerja di Microsoft US. Nah, jadi udah malang melintang di Silicon Valley Pak ya. Oke silakan Fikri tambahkan. Iya terima kasih Mbak Ahmi tadi ya Mbak. Ya jadi industri kita di saat ini mempunyai kolektif problem. Jadi yang tadi disampaikan adalah tantangan yang sama yang saya dengar dari bahkan korporasi-korporasi terbesar hingga startup di Indonesia itu mempunyai kolektif issues, collective challenge. Dan buat Microsoft pendekatannya gini, kalau kita trying to solve a collective challenge, then the approach untuk find the solution it has to be collective as well, gitu ya. Artinya kolektif solutionnya itu apa? Membuat ekosistem yang memang saling bersinergi untuk bisa mengakselerasi pengembangan talenta digital karena Microsoft bekerja sama dengan banyak sektor termasuk kami juga berpartisipasi untuk membuat talent pool. Kami punya program yang namanya Satu Talenta, tapi itu cuma salah satu effort yang kita throw to the market untuk berpartisipasi membuat komunitas growing Indonesian digital talent, dan kami bikin programnya itu bareng sama Indonesian Corporation. Tapi startup saya yakin juga akan nantinya bisa bergabung ke dalam komunitas pencari talenta digital ini. Dan buat Microsoft
state of the challenge itu nggak pernah sama. Kayak misalnya 2 tahun lalu yang selalu dicari itu when it comes to AI, karena topik kita hari ini AI, itu adalah data scientist. Mungkin di tempatnya Pak Only juga kali Pak ya, data scientist remains the was the hot jobs gitu ya. Tapi yang kita perlu antisipasi juga karena teknologinya juga advancing. Kalau mungkin teman-teman familiar dengan pendekatan teknologi yang namanya low code, no code gitu ya. Bahkan sekarang machine learning itu bisa di approach dengan low code, dan the fundamental of data science yang kuatnya di stat and math, di statistik dan matematik, bisa jumping directly to quickly experiment, dan di science atau di engineering side of the data science itu bisa dibantu dengan kemajuan teknologinya. Jadi when it comes to looking at the profile dari digital talent yang dibutuhin, karena kemajuan teknologinya ada shifting. Di Microsoft kita tuh punya satu prediction di 2023 ya, when it comes to innovation, ini dibuat oleh our corporate VP namanya Ahmad Mazari. Dia melihat di Asia, kebetulan bukan Indonesia, 2023 innovation will be in the hands of everyone. Jadi inovasi itu nggak akan hanya dilahirin dari tangan-tangannya computer science atau engineering background. So there is a paradigm shift. Ada perpindahan dari paradigma melihat talenta digital gitu ya. So yang bisa saya simpulkan adalah industri kita juga sedang bergerak, berkolaborasi bersama, trying to resolve that chicken and egg gitu ya. Jadi I hope ini bisa jadi satu community besar yang saling help each other. Seperti itu. Oke, Pak Only, kalau kita bicara AI for good Pak. AI for good artinya good also for humanity and business Pak. Kalau kita bicara bisnis ingin masuk atau ingin menggunakan AI, dari mana mereka harus memulainya Pak? Apa yang harus dipersiapkan? Karena ini kita bicara mengenai investasi yang bisa dikatakan besar ya Pak ya nilainya. Silakan Pak. Thank you. Ya ini sih sebenarnya kan ada saying itu doing well while doing good. Jadi you still can make money, terus juga make a social impact gitu in positive way. Tadi in previous talk ESG is one of them. Nah sekarang ini kan baru dibahas bagaimana to get into AI kan. Teknologi in general, bukan AI aja ya, memang topik hari ini AI. Jadi gini, for the past 11 years since I returned to Indonesia, I talk a lot of technology and then got me thinking, ini kenapa ya susah orang mengerti? Karena memang teknologi itu banyak sekali jargon ya. Dari ngomong ini 30 minutes saja, ngomong AI, machine learning, deep learning, neural network, security, privacy, database, itu kan confusing. Yang kita mau, kalau nanti kalian nih audience pulang, itu bisa tell your colleagues, your friends and family, hey, I learn about this thing. Ya. Akhirnya tuh last year I came up with this term. Jadi hopefully when you leave this conference you can take this thing. A, B, C, D. Ini kan easy to remember kan, A, B, C, D. A-nya stand for AI, B-nya for blockchain, C-nya for cloud, D-nya for data. That's it. Jadi you can tell, sekarang kalau startupku, my big company, kita mesti learn, invest sama partner in ABCD. Nah, itu background ya. So back to your question, how do you start? Yang penting mindset. Yang tadi saya bilang tuh, jangan mindsetnya kayak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, oh ini kalau ngomong IT cost center. Ya. Terus support, second class citizen. Zaman sekarang, seperti yang saya bilang, the top 10 biggest company, itu sekarang tuh teknologi. Mindset yang baru, itu mesti pikir growth revenue. Bisa jadi growth. Kita ada tuh sister company kita ya, yang TBK, yang kemarin CEO-nya juga di sini. Mereka dari teknologi bukan aja reduce dia punya cost, malah dapat new revenue.
increase existing revenue sama new revenue stream. Jadi itu new mindset, jadi first mindset. Kedua, leadershipnya itu di company, everybody mesti di-educate. Kayak tadi kan saya bilang, kalau di company saya, hey everybody, I give you 2 years, belajar AI. For the past 2 years, blockchain kan rising nih, I give them another 2 years to learn. Pokoknya every new technology come along, they have 2 years to learn. Everyone, bukan aja bukan aja top down, bottom up, somewhere in the middle, everybody has to learn this. Jadi it's a way of life, ya. Jadi in summary, mindset, ya learn, mesti everybody, gitu. Terima kasih Pak Only. Dari Vicky sebagai pertanyaan yang sama juga sebagai pertanyaan terakhir, silakan Vicky. AI for good. AI for good and how company should start it. Ya, AI for good sendiri di Microsoft adalah specific practice. Specific practice maksudnya kita punya specific team, baik itu yang mengembangkan teknologinya maupun membangun community-nya, di mana AI for good ini ditujukan untuk membantu menyelesaikan tantangan global. ESG is one of them, tapi juga diantaranya adalah humanitarian, kemanusiaan, accessibility dan juga kesehatan. Mungkin saya bisa kasih beberapa contoh. Back when the pandemic area, the first responder team itu perlu quickly menangani banyak COVID cases. Many of us can recall what happened mungkin 2-3 tahun yang lalu. Dan AI for Good programnya Microsoft, kami bekerja dengan banyak NGO, dengan banyak institusi untuk give them the access to our infrastructure, to our cloud infrastructure, karena simply banyak hal-hal yang sifatnya itu darurat, makanya namanya first responder. Tapi juga untuk membantu banyak pengembangan research yang perlu dipercepat on how we handle COVID back then, gitu ya. Dan itu salah satu bentuk bagaimana AI for Good untuk area kesehatan. Kita juga kembangin untuk accessibility. Salah satu prinsip pengembangan teknologi Microsoft itu adalah inklusif. Jadi any teknologi yang kita kembangkan kita ingin make sure bisa digunakan tidak hanya oleh orang-orang yang berkemampuan siap secara fisik. Jadi accessibility ini kita mengembangkan teknologi AI seperti menangani mereka yang kesulitan melihat dengan kemampuan AI untuk bisa mentranslate gambar menjadi teks, ya, kemudian mentranslate teks menjadi suara, sehingga mereka-mereka yang kesulitan dengan penglihatan dapat dibantu dengan teknologi AI, dan itu adalah contoh dari AI for accessibility. Jadi untuk Microsoft, AI for Good itu adalah sebuah program besar. When it comes to technology innovation, kita ingin make sure while we are doing the interest for the business, tapi kita juga deliver back the goodness to the society. Oke, terima kasih Vicky. Oke, Fortune People, karena terbatasnya waktu, kita harus mengakhiri sesi ini, tapi yang pasti perkembangan AI ini akan terus berlanjut, akan banyak loncatan-loncatan, dan kami di Fortune Indonesia dan saya dengan dua para ahli hebat ini masih sangat berharap bahwa AI ini akan berguna bagi kemanusiaan dan bisnis. Terima kasih Pak Only, terima kasih Vicky. Saya Hendra Suprayitno undur diri, saya kembalikan ke MC. Silakan.